Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, berjumpa lagi dengan saya Pak Suhan dalam mata pelajaran matematika. Alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita baca basmalah terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita masih mempelajari tentang program linear. Pada materi sebelumnya, kita mempelajari tentang mencari daerah hasil penyelesaian baru dan mencari pertidaksamaan jika DHP-nya diketahui dan mencari fungsi objektifnya. Nah, sekarang kita langsung ke latihan soalnya. Kita perhatikan sebagai yang pertama, sistem pertidaksamaan linear untuk daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Nah, coba dilihat gambarnya seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya seperti pertemuan yang kedua kemarin. Nah, yang posisi di sumbu Y itu jadi koefisien sumbu X. Nah, seperti begitu juga sebaliknya. Nah, yang pertama kita lakukan apa? Untuk garis yang memotong 0,6 dan 2,0. Garis yang memotong 0,6, 0,6 dan 2,0 berarti garis yang ini. Nah, dari 6 ke 2 ini garisnya. Yang pertama gimana? Ya, 6 itu kan jadi koefisien sumbu X. Berarti jadinya 6X. Nah, 6 ke sini jadi sumbu X. Terus kemudian sebaliknya 2 jadi koefisien sumbu Y. Berarti plus 2Y. Nah, sekarang konstantanya kita kalikan aja 6 kali 2. 12 gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Ini kan daerah yang diarsir itu di kanannya garis atau di kirinya garis. Garis yang ini ya 6,2, 6 dan 2 ini. Oh, ini berarti di kirinya. Nah, lihat tabel yang uji tanpa titik kemarin. Nah, oh jadinya kurang dari. Nah, sekarang kalau misalkan ini udah selesai, kalau masih bisa disederhanakan, ya disederhanakan. Nah, jadinya 3x plus y kurang dari sama dengan 6. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, untuk garis yang memotong 0,3 dan 4,0 berarti yang satunya. 0,3 dan 4,0 di sini. Nah, sekarang kita cari seperti kayak tadi. 4 berarti jadinya 3 jadinya jadi 3x. Kemudian 4 jadi 4Y. Nah, sama dengan kita kalikan jadinya 12 gitu ya. Mencari tanda pertidaksamaannya kayak tadi. Berarti gimana? Nah, daerah yang diarsir itu di kirinya garis atau di kanannya garis. Nah, berarti kalau ini kan dia apa? Di kanannya garis. Berarti tanda pertidaksamaannya apa? Kita lihat yang di tabel kemarin. Oh, lebih dari. Berarti 3x plus 4y lebih dari sama dengan 12. Kalau masih bisa disederhanakan, disederhanakan. Kalau ini kan udah nggak bisa, ya udah hasilnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian ini belum selesai. Karena dia daerah hasil penyelesaiannya ini kan dibatasi di sumbu Y sini. Oh, berarti dia apa? X-nya lebih besar sama dengan 0 semuanya. Nah, DHP yang dibatasi sumbu X dan sumbu Y, maka pertidaksamaannya adalah tadi X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Intinya kalau di daerah sini kan positif semua, berarti X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 gitu. Di trigonometri dulu itu kan ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kalau daerah hasil penyelesaiannya di kuadran 1 itu berarti udah pasti X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini udah pasti kalau di kuadran 1 ini. Nah, berarti hasilnya apa? Ya kita lihat di sini, kita jadikan 1, berarti pertidaksamaannya adalah 3x plus y kurang dari 6, 3x plus 4y lebih besar sama dengan 12, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari yang sama antara A, B sampai E. Hasilnya A. Gitu ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan kedua. Nah, ini misalkan daerah yang diarsir pada grafik di bawah merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan. Nah, dengan ini sama kayak tadi, cuma bedanya itu tanda pertidaksamaannya di sini ya. Nah, ingat ya, kalau tadi itu kan ini daerah hasil penyelesaiannya ini kan di kuadran satu. Nah, ini kan di kuadran satu dibatasi sumbu Y dan sumbu X. Oh, berarti nanti X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Gitu aja mengingatnya, lebih enak. Nah, sekarang kita cari dua garis ini. Ya, gitu ya. Nah, sekarang yang pertama, untuk garis yang memotong 0,50 dan 40,0. Nah, 0,50 dan 40,0 di sini garisnya ini. Nah, seperti biasa tadi kita yang 50 ini jadi koefisien sumbu X, yang 40 ini koefisien Y-nya. Nah, berarti 50 jadi koefisien X, jadinya 50X. 40 koefisien Y, jadinya 40Y. Nah, sama dengan berarti konstantanya dikalikan 40 kali 50 sama dengan 2000 gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan daerah hasil apa tanda pertidaksamaannya. Hasilnya apa ini? Kalau ini kan tanda daerah hasil penyelesaiannya itu di kirinya garis. Berarti kalau di kirinya garis tandanya apa? Kurang dari. Nah, ini jadinya 50x plus 40y kurang dari 2000. Kurang dari sama dengan 2000 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Jadinya apa? Dibagi 10. Nah, jadinya 5x plus 4y kurang dari sama dengan 200 gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang garis 0,40 dan 80,0. Nah, jadinya ini garis ini kayak tadi ya, jadinya 40 jadi 40x, 80 jadi 80y. Nah, berarti sama dengan konstantanya kita kalikan 80 kali 40 3200 gitu ya. Nah, tentukan daerah hasil penyelesaiannya. Ini kan di kirinya garis ini kan 40 sama 80 ini kan di sebelah kirinya sini. Ini kan positif. Oh, berarti arah apa tanda pertidaksamanya juga kurang dari. Nah, kita sederhanakan jadinya X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. Sederhananya gini. Nah, tadi kan sekarang untuk yang daerah hasil penyelesaiannya yang dibatasi sumbu X dan sumbu Y. Berarti apa tadi? Karena dia di kuadran 1, ya udah berarti X-nya sama dengan lebih besar sama dengan 0, berarti Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari yang sama seperti ini. Jadi pertidaksamanya adalah 5x plus 4y kurang dari 200 dan x plus 2y kurang dari sama dengan 80. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari pilihan gandanya yang sama mana? Ya, kurang dari 200, kurang dari semua ya. Ini kan sama semua. Nah, hasilnya mana? 5x lebih dari 200 kurang dari hasilnya ya. Bisa ya, gampang ini. Saya anggap kalian bisa semua. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Luas daerah yang dibatasi 2x min y kurang dari sama dengan 2. X plus y kurang dari sama dengan 10. Dan x lebih besar sama dengan min 2 adalah. Berarti kita disuruh mencari luas daerahnya. Yang pertama gimana? Seperti biasa, kita gambar dulu. Seperti yang pertemuan awal. Nah, kita mencari titik potongnya terlebih dahulu untuk pertidaksamaan 2x min y sama dengan 2. Untuk mencari titik potong itu berarti tanda pertidaksamaannya diganti sama dengan aja. Nah, untuk x sama dengan 0 berarti y-nya berapa? Nah, x-nya 0 berarti tinggal min y sama dengan 2. Berarti y sama dengan min 2. Gitu ya. Untuk gantian y-nya yang 0 berarti x-nya berapa? Berarti tinggal y-nya 0, 2x kurang 0 sama dengan 2 berarti 2x sama dengan 2, x sama dengan 2 per 2 hasilnya 1. Nah, didapat titik 0, min 2 dan 1,0. Nah, sekarang kita gambar dulu ya satu-satu biar nanti lebih paham. Untuk 0, min 2 0, mana 0, min 2 berarti di sini ya sumbu y yang bawah 0, min 2 terus sama 1,0 satunya di sini ya 1,0 itu di sini di antara 0 sama 2 di tengah-tengahnya. Nah, sekarang kita hubungkan garisnya seperti ini kurang lebih ya. Ini garis 2x min y sama dengan 2. Nah, kita tentukan daerah hasil penyelesaiannya mana. Kalau dia ini kan kurang dari, ini positif, A-nya positif, ini kurang dari, ya berarti arahnya ke kirinya garis, ya, ke sininya. Nah, kita simpan dulu. Soalnya ini ada
beberapa pertidaksamaan. Nah, gitu kita simpan dulu, jangan diarsir dulu. Nah, yang kedua, untuk titik potong X plus Y sama dengan 10. Ya berarti untuk X-nya 0, berarti X-nya 0, Y-nya ya 10. Gitu ya. Berarti kalau gantian Y-nya 0, berarti ya sama, X-nya juga 10. Gitu ya, bisa dipahami ini ya. Ini saya anggap udah bisa semua untuk mencari titik potong. Nah, sekarang kita gambar 0,10 berarti di sini titiknya ini, terus 10,0 berarti 10,0 di sini ya. Nah, kita hubungkan garisnya seperti ini. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk X lebih besar sama dengan min 2, berarti di mana? X lebih besar sama dengan min 2. X-nya min 2 berarti di sini. Nah, berarti kalau pertidaksamaannya cuma seperti ini, berarti nanti garisnya lurus karena dia X, berarti lurus sejajar dengan sumbu Y. Berarti nanti ke arah sini. Lurus ke sini ke atas. Nah, gini ya, gambarnya kayak gini. Misalkan X lebih besar sama dengan min 4, oh berarti ya garisnya di min 4 sini. Nah, kalau biasanya itu kan X lebih besar sama dengan 0. Kalau X lebih besar sama dengan 0, itu dia nolnya kan, X-nya nolnya kan di sini. Berarti dia sebenarnya itu ada garis, tapi dia jadi satu sama sumbu Y. Gitu ya. Begitu juga kalau misalkan Y lebih besar sama dengan 0, berarti Y lebih besar sama dengan 0 kan di sini. Berarti sama aja dia jadi satu sama sumbu X. Nah, sebenarnya garisnya itu ada dua, tapi karena jadi satu sama sumbu X terlihat satu garis gitu ya. Kalau misalkan Y lebih besar sama dengan min 2, berarti Y lebih besar sama dengan min 2, berarti garisnya nanti lurus sejajar sumbu X di min 2 gitu ya. Kalau ini kan X lebih besar sama dengan min 2, berarti garisnya lurus sejajar sumbu Y di min 2-nya X gitu ya. Nah, tentukan daerah hasil penyelesaiannya. Nah, kalau tadi kan kurang dari 10, ini kan yang pertidaksamaan tadi ini, itu kan ke arahnya karena kurang dari berarti ke arahnya ke kiri. Kalau yang X lebih besar sama dengan min 2, itu kan dia dari min 2, dia kan lebih besar, berarti di atasnya min 2, berarti nanti min 1, 0, 1, 2, oh berarti ke arah kanannya. Berarti daerah yang diarsir mana? DHP-nya itu berarti di sini. Nah ini kan berbentuk segitiga. Ya, kita mencari luas daerahnya, berarti luas daerah DHP ini itu berapa luasnya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita tentukan titik-titiknya seperti ini dulu. Kita kasih nama, yang titiknya A itu di sini. Nah, kita mencari, kalau bentuknya seperti ini kan garisnya misalnya simetris, kalau menggambar simetris di komputer itu kan urutnya 12 ya. Kalau misalkan kalian gambar sendiri di buku, itu kan simetrisnya itu kan berkurang. Pasti nanti dikira-kiranya berapa, nggak boleh dikira-kira. Cara mencarinya paling mudah menggunakan substitusi atau eliminasi. Nah, ini titik A ini itu berpotongan dengan garis mana? Nah, garisnya X plus Y sama dengan 10 dan garis X sama dengan min 2. Nah, kalau ini bentuknya X-nya udah diketahui, kita pakai substitusi aja paling mudah. Nah, seperti ini. Untuk titik A berpotongan dengan X plus Y sama dengan 10 dengan X sama dengan min 2 ini ya. Nah, ini berpotongan antara dua garis. Nah, kita substitusikan aja. X-nya kan udah diketahui. Ya berarti X-nya ini masukkan ke persamaan ini. X plus Y sama dengan 10 aja ya. Berarti ini persamaan X plus Y sama dengan 10. Nah, berarti X-nya kita ganti min 2. Jadinya min 2 plus Y sama dengan 10. Jadinya Y hasilnya 12. Oh, berarti Y-nya ini 12. Oh, dia berurutan dengan, berarti titik A-nya itu min 2,12. Nah, X-nya kan udah diketahui min 2. Ya udah, ini berarti X-nya di sini min 2, Y-nya 12. Nah, untuk yang titik B ini kan, nah kalau bentuknya simetris seperti ini kita bisa mengetahui ya urutnya 4 ini kan. Nah, tapi kalau di buku kan belum bisa simetris seperti ini ya, berarti kita cari sama kayak ini. Nah, untuk titik potong B, kalau dua yang memotong itu berupa dua persamaan kayak gini, ya berarti kita pakainya eliminasi saja. Nah, X plus Y sama dengan 10, dengan kita eliminasi dengan 2X min Y sama dengan 2. Nah, kita eliminasi langsung aja ya. Berarti X plus Y sama dengan 10. Biar ini kan udah Y-nya udah sama, kita jumlahkan aja biar Y-nya 0. Berarti X ditambah 2X jadinya 3X. Y ditambah min Y berarti hasilnya 0, ya kan? Nah, berarti sama dengan 10 ditambah 2, 12. Nah, berarti tinggal 3X sama dengan 12. X sama dengan 4. Itu ya, 12 dibagi 3, 4. Oh, X-nya di sini 4. Nah, Y-nya di sini berapa? Y-nya yang di sini
urutannya berapa. Nah, kita substitusikan aja. Kan udah dapat X-nya sama dengan 4. Substitusikan ke persamaan ini yang X plus Y sama dengan 10 boleh. Ke persamaan 2X min Y sama dengan 2 itu juga boleh. Terserah. Pilih yang paling mudah. Kalau saya paling mudah itu ya X plus Y sama dengan 10. Nah, X plus Y sama dengan 10. Kita substitusikan X-nya. X-nya 4. Ya berarti di sini kita ganti 4. 4 plus Y sama dengan 10. Berarti Y sama dengan 6. Berarti dipindah ruas. 10 dikurangi 4 hasilnya Y-nya 6. Oh, Y-nya 6 urutnya di sini ya. Berarti titik B itu 4,6 gitu ya. Nanti kalau mencari ini kan bentuknya segitiga, kalau mencari luasnya itu kan luas segitiga itu apa? Setengah alas kali tinggi. Berarti kita cari alasnya di sini. Nah, gitu terus mencari tingginya gitu ya. Nah, sekarang untuk yang ketiga, untuk titik C. Nah, titik C ini kan juga belum tahu. Kalau di sini udah kelihatan, oh dia urutnya min 6. Kalau gambar di buku kan susah menggambar yang simetris itu sangat susah. Lebih amannya kita cari seperti ini gitu. Untuk titik C ya berarti berpotongan dengan 2x min y sama dengan 2 dengan x sama dengan min 2. Nah, berpotongannya di sini di titik C. Nah, berarti kita substitusi aja. X-nya kan udah diketahui min 2. Berarti kita substitusi 2x berarti x-nya kita ganti min 2, 2 kali min 2 min 4 plus y sama dengan 2. Berarti y sama dengan min 4 dipindah ruas jadinya positif. Berarti 2 tambah 4 hasilnya 6. Oh, y-nya 6. Berarti titik C-nya min 2,6 gitu ya. Nah, sekarang kita cari dari sini min 2. Berarti kalau kita mencari alasnya sebagai alasnya segitiga ini kan nanti kalau kita balik nah bentuknya seperti ini ya. Berarti AC itu sebagai alasnya. Nah, kita hitung AC panjangnya itu berapa AC? Dari 12 ke min 6. Berarti kita hitung aja. 12, 1. Ini kan kelipatan 2. Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kelipatan 2 berarti dikalikan 2. 9, 18. Oh, berarti panjang A ke C itu 18. Nah, sekarang kita mencari apa ini? Tingginya. Tingginya berapa? Tingginya itu dari X-nya itu min 2 ke 4 tadi. Ke 4 sini. Urutnya kan 4 sini. Ya berarti kita hitung aja. 1, 2, 3. Kelipatan 2 berarti kita kali 2. Berarti 6. Oh, tingginya 6. Nah, alasnya itu 18. Tingginya 6. Tingginya itu dari B ke sini ya. Ke bawah. Gitu. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Kan luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, kita substitusikan. Alasnya 18. Nah, alasnya ini ya. Dari sini ke sini itu panjangnya 18. Tingginya dari sini ke sini. Nah, B ke titik B garis lurus. Nah, berarti sama dengan 18 kali setengah itu kan 9. Nah, 9 kali 6. 54. Oh, berarti hasilnya D. Gitu ya. Kalau belum bisa nanti bisa diulang-ulang gitu aja. Oke, kita lanjutkan lagi soal yang terakhir. Misalkan nilai minimum dari min 2x plus 4y plus 6. Nah, ini berarti nanti jadi fungsi objektif. Kemudian untuk eh, pertidaksamaannya untuk mencari daerah hasil penyelesaian grafiknya itu berarti 2x plus y min 20 kurang dari sama dengan 0, 2x min y plus 10 lebih besar sama dengan 0, x plus y min 5 lebih besar sama dengan 0, x min 2y min 5 kurang dari sama dengan x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Ini sebagai untuk menggambar grafiknya tadi. Kalau fungsi objektifnya yang terakhir nanti mengerjakannya itu yang min 2x plus 4y plus 6 ini. Ya dicari minimum berarti yang paling kecil gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan titik potongnya terlebih dahulu. 2x plus y sama dengan 20. Kok bisa 20-nya di sini gimana? Nah, ini kan min 20-nya itu di kirinya. Saya pindah ruas jadi di kanannya sini. Kanannya tanda pertidaksamaan jadinya plus 20. Nah, karena mencari titik potong tanda pertidaksamaannya nggak ngaruh, diganti sama dengan aja. Berarti bentuknya seperti ini. Sama dengan x kalau kita ganti 0, x-nya diganti 0 berarti y-nya berapa? Oh, y-nya 20. Kalau misalkan y-nya yang 0 berarti x-nya berapa? Berarti x sama dengan 20 bagi 2 hasilnya 10. Nah, sekarang kita gambar coba. Untuk yang 0,20 kita buat titiknya di sini 0,20. 10,0 misalkan kita buat di sini 10,0. Nah, kita gabungkan garisnya. Nah, sekarang daerah hasil penyelesaiannya di mana? Kita tentukan arahnya. Tanda pertidaksamaannya ini
kurang dari. Berarti kalau kurang dari arahnya ke kiri, yang diarsir ke kirinya sini. Pokoknya di area sini. Nah, kita simpan dulu. Untuk 2x min y plus 10 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita cari titik potongnya dulu. Nah, ini sama. 10-nya saya pindah ruas ke kanan. Awalnya positif jadi negatif gitu ya. 2x min y sama dengan min 10. X sama dengan 0. Berarti y-nya berapa? Oh, berarti min y sama dengan min 10. Oh ya, berarti y-nya sama dengan 10. Karena nanti min per min hasilnya positif. Kalau y sama dengan 0 berarti x-nya berapa? Y-nya 0, x-nya berarti 2x sama dengan min 10, jadinya x sama dengan min 10 bagi 2, hasilnya min 5. Nah, sekarang kita gambar 0,10, kita buat setengahnya di sini ya. Berarti kira-kira di sini 0,10. Nah, di sini. Terus min 5,0, berarti setengahnya 10, berarti kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini. Nah, min 5,0. Nah, gitu. Nah, berarti kita hubungkan garisnya. Nah, kita buat garisnya gini. Nah, sekarang ya, tentukan daerah hasil penyelesaiannya, berarti daerah hasil ini kan tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan, berarti ke kanan gitu ya. Kita simpan dulu. Nah, sekarang untuk yang ketiga, x plus y sama dengan 5, ini sama, min 5 ini saya pindah ruas ke kanannya. Ya, berarti untuk y-nya x-nya 0 berarti y-nya 5. Begitu juga y-nya 0 berarti x-nya 5. Nah, sekarang kita tentukan titiknya. Untuk 0,5 berarti setengah 10 di sini. Kita buat titiknya di sini. Terus 5,0 kita buat di sini. Nah, 5,0 di sini ya. Nah, sekarang kita hubungkan garisnya. Tanda pertidaksamanya mana? Lebih besar sama dengan, berarti daerah hasil penyelesaiannya itu ke kanannya garis gitu ya. Berarti ke kanannya garis ini gitu. Untuk yang ketiga 4, untuk yang keempat titik potong x min 2y sama dengan 5. Nah, ini 5 nya saya pindah ruas juga, kurang dari ya tandanya. Berarti x sama dengan 0, berarti y nya berapa? X sama dengan 0, y nya berarti tinggal min 2y sama dengan 5. Y sama dengan 5 dibagi min 2, ya hasilnya berapa? Min 2, min 2 setengah ya, min 2 setengah atau min 2,5. Untuk y-nya 0, berarti x-nya ya 5. X-nya 5 ya. Nah, gini. Berarti kita gambar min 2 0, min 25 itu berapa? Berarti min 2,5. Itu di sini ya. Nah, kita buat titiknya di sini. Terus kemudian 5,0 berarti di x-nya. Oh, di sini udah ada, berarti tinggal kita tarik garis. Nah, tanda daerah hasil penyelesaiannya sekarang. Karena tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, kurang dari berarti di kirinya apa kanan? Kalau kanannya garis itu di ke bawahnya sini, kalau kirinya ke atas, oh berarti kurang dari kirinya, berarti ke atas sini. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita tentukan daerah hasil penyelesaiannya. Kalau kemarin itu kan daerah hasil penyelesaiannya itu kan yang diarsir paling tebal. Paling tebal berarti nanti ya di sini. Nah, ini DHP-nya. Kenapa kok nggak sampai sini? Nah, karena dari garis ini dibatasi x lebih besar sama dengan 0. Nah, x lebih besar sama dengan 0 itu dia jadi satu sumbu y. Kalau y lebih besar sama dengan 0 itu dia jadi satu sama sumbu x. Sekarang kita tentukan titik-titik pojoknya. Ada berapa titik pojoknya? Oh, titik pojoknya ada 5. Nah, berarti untuk didapat 5 titik pojok DHP itu A. Titik A-nya berapa? Kita nggak tahu di sini tuh nilainya berapa, ya nggak? Yang B juga sama, kita nggak tahu. Tapi dia di sebelumnya 10 ya, berarti antara 5 sampai 10 dia nilainya di sini. Nah, kita nanti cari pakai eliminasi antara A dan B, pakai eliminasi. Kalau yang C udah tahu 5,0 C-nya. D-nya juga udah tahu 0,5. E-nya juga udah tahu 0,10. Nah, kita cari yang titik A. Nah, kita cari dulu pakainya eliminasi dan substitusi. Untuk A itu kan berpotongan dengan 2x plus y sama dengan 20 dan 2x min y sama dengan min 10. Nah, ini untuk A ini kan berpotongan antar dua garis. Ini tuh yang 2x plus y sama dengan 20. Terus untuk yang dari sini ke sini itu yang 2x min y sama dengan min 10. Nah, berarti kita eliminasi keduanya. Karena udah sama, berarti kita 2x ini udah sama, berarti kita kurangi langsung, kurangi aja. Nah, berarti y dikurangi min y.
berarti jadinya Y dikurangi min Y, berarti min ketemu min plus, jadinya 2Y. Sama aja ditambah. Sama dengan 20 dikurangi min 10. 20 dikurangi min 10, jadinya sama aja ditambah juga, berarti 30. Berarti Y sama dengan 30 bagi 2 sama dengan 15. Oh, Y-nya 15. Sekarang kita substitusikan. Y-nya 15, berarti Y-nya di sini urutannya di titik 15 Y-nya, gitu ya. Sekarang X-nya berarti nanti urutannya di sini itu berapa? Nah, gitu ya. Kita cari X-nya. X-nya, Y-nya udah ketemu, ya berarti kita substitusikan ke dua persamaan ini. Terserah pilih yang paling mudah. Kalau saya yang ke persamaan 2X plus Y sama dengan 20. Berarti Y-nya kita ganti 15. 2X plus 15 sama dengan 20. Berarti 2X sama dengan 15-nya ini pindah ruas ya. Jadinya 20 dikurangi 15 hasilnya 5. Nah, berarti X sama dengan 5 per 2. 5 per 2 ya 2,5 ya. Saya tulis seperti ini aja. Nah, berarti titik A itu sama dengan 5 per 2, 15. 5 per 2 itu 2,5 ya. Berarti di sini 2,5. Gitu ya. Nah, sekarang untuk titik B, pakainya juga eliminasi. Berarti untuk perpotongan 2X plus Y sama dengan 20 itu garis ini. Dengan garis X min 2Y sama dengan 5, garis dari sini paling bawah ini. Nah, kita eliminasi 2X plus Y sama dengan 20, X min 2Y sama dengan 5. Dari variabel ini, koefisien dari variabel ini kan nggak ada yang sama. Misalkan 2X di sini X, di sini Y, di sini 2Y. Berarti kita apakan? Kita kalikan dulu kalau belum sama. Kita samakan salah satunya dulu, gitu ya. Nah, kita samakan yang X-nya. Kita samakan X-nya. Kita mengeliminasi X-nya berarti yang atas tetap kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2, biar nanti X-nya sama koefisiennya. Yang 1 berarti nilainya tetap ya, nggak berubah. Kalau yang dikali 2 berarti X kali 2, 2X. Min 2Y kali 2, min 4Y. 5 kali 2 hasilnya 10. Nah, kita eliminasi itu, pokoknya kalau kita eliminasi, pokoknya kita hilangkan salah satunya. Gitu ya. Kalau yang ini tadi kan udah 2X, 2X sudah sama, hilang, langsung kita kurangi, gitu aja. Kalau ini masih beda ya, kita kalikan biar sama itu gimana. Nah, 2X kurangi 2X 0. Berarti Y dikurangi min 4Y. Berarti sama aja ditambah. Jadinya 5Y. 20 dikurangi 10. Ya, hasilnya 10. Y sama dengan 10 bagi 5, hasilnya 2 gitu ya. Nah, sekarang Y-nya ini kita substitusikan ke persamaan ini antara dua ini. Pilih salah satu, jangan yang ini ya, tapi yang awalnya. Nah, kita substitusikan. Berarti kita saya sukanya yang X min 2Y sama dengan 5. Ya, yang ini yang paling mudah. Angkanya nggak terlalu banyak. Nah, berarti X min 2 dikali 2 sama dengan 5. Ini dikalikan 4. Berarti 4-nya pindah ruas jadi plus. X sama dengan 9. 5 tambah 4. Oh, berarti titik B itu 9. Nah, di sini urutnya berarti 9. Y-nya di sini urutnya dari sini itu 2. Nah, berarti titik B-nya 9,2 gitu ya. Nah, sekarang udah kita tentukan titiknya ini, 5 titiknya udah ketemu semua. Nah, kita pakai fungsi objektif sekarang. Nah, gitu ya. Nah, gini. Nah, kita gambar, kalau mencari fungsi objektif itu kita gambar seperti ini aja biar lebih mudah melihatnya. Nah, sekarang kita tentukan ada titik A, B, C, D, E yang udah kita tentukan tadi, titik pojok-pojoknya. Nah, sekarang kita masukkan aja seperti biasa. Berarti kalau misalkan ini X-nya 5 per 2, Y-nya 15 ya. Berarti yang ada X di sini dan Y-nya di sini kita ganti sesuai X dan Y-nya di titik A. Nah, misalkan ini berarti kita ganti X-nya kita ganti 5 per 2, Y-nya kita ganti 15. Nah, ini dikalikan, dimasukkan semua hasilnya jadinya min 5 plus 60 plus 6. Hasilnya berapa? 61. Terus yang B, X-nya 9, Y-nya 2. Nah, kita substitusikan aja. Ini X-nya awalnya diganti 9, terus ini Y awalnya. Nah, ini X-nya diganti 9, Y-nya diganti 2. Ya, jadinya min 18 plus 8 plus 6. Hasilnya min 4. Yang C 5,0, X-nya 5, Y-nya 0. Nah, kita substitusikan aja. Min 2 kali 5, 10.
4 kali 0, 0 plus 6 ya, berarti min 4. Terus yang D 0,5, X-nya 0, Y-nya 5. Balikannya nih, berarti min 2 kali 0, 0. 4 kali 5, 20, 6 kali 6 ya, berarti ditambah 6 gitu aja. 6-nya turun, berapa hasilnya? 26. Nah, itu yang E 0,10. Berarti kalau 0,10 ya kita substitusikan aja. Min 2, kali 0, 0. 4 kali 10, 40. 40 tambah 6, ini 46. Nah, sekarang kita cari yang ditanyakan itu minimum atau maksimal. Nah, yang di sini kan minimum. Berarti yang paling kecil mana? Nilai yang paling kecil? Oh, ini ya, 2 ini ya, min 4. Nah, ada 2 ya udah, kalau ada 2 ya tetap kita tulis 1 karena dia min 4 itu nilainya sama, nilai terkecil. Kalau nanti yang dicari itu nilai maksimal, berarti nilai yang terbanyak. Kalau nilai yang terbanyak mana? Yang ini, 61. Nah, kalau di soalan minimum, oh hasilnya min 4. Jadi fungsi sampai di sini pertemuan yang ketiga ini. Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya itu di pertemuan keempat. Nanti bentuknya berupa soal cerita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatannya di rumah.